Di sebuah hutan yang hijau dan asri, hiduplah berbagai macam hewan yang selalu riang gembira. Ada Kiki si kelinci yang larinya super cepat, Piko si kura-kura yang sabar dan tenang, serta Mona si monyet yang lincah dan suka iseng. Suatu pagi yang cerah, Raja Hutan, Pak Singa yang bijaksana, mengumumkan akan ada sebuah perlombaan besar, yaitu lomba lari keliling hutan. Pemenangnya akan mendapatkan mahkota buah paling lezat sehutan. Semua hewan bersorak gembira, terutama Kiki si kelinci. Dengan sombongnya dia berkata, "Hahaha, sudah pasti aku yang akan menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan lariku." Piko si kura-kura hanya tersenyum kecil. Dia tahu dia tidak secepat Kiki, tapi dia ingin ikut serta untuk bersenang. Mona si monyet juga ikut. Dia lebih tertarik dengan keseruan lombanya. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan sudah berkumpul di garis start. Pak Singa mengangkat benderanya tinggi-tinggi. Bersedia, siap, mulai. Semua hewan langsung berlari sekencang-kencangnya. Tentu saja, Kiki si kelinci langsung melesat jauh di depan, meninggalkan teman-temannya. Debu sampai berterbangan di belakangnya. "Dadah semuanya, sampai jumpa di garis finish ya," teriak Kiki sambil tertawa. Di tengah perjalanan, Kiki sudah jauh sekali di depan. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Mereka lambat sekali. Sepertinya aku bisa tidur siang dulu sebentar, pikir Kiki dengan angkuh. Dia pun melihat sebuah pohon rindang yang sejuk. Tanpa pikir panjang, Kiki merebahkan dirinya di bawah pohon dan dia tertidur pulas. Sementara itu, Piko si kura-kura terus berjalan dengan sabar. Langkah demi langkah, pelan tapi pasti. Dia menyapa hewan-hewan lain yang memberinya semangat di pinggir jalan. "Semangat Piko, kamu pasti bisa," teriak para tupai dari atas pohon. Piko tersenyum dan mengangguk. "Terima kasih teman-teman." Mona si monyet yang berada di antara Kiki dan Piko punya pikiran lain. Dia melihat Kiki tertidur pulas di bawah pohon. "Wah, ini kesempatanku," pikir Mona licik. Dia melihat ada jalan pintas melewati semak-semak lebat. Jalan itu memang lebih pendek, tapi aturannya adalah semua peserta harus mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Tidak akan ada yang tahu," bisik Mona pada dirinya sendiri. Dia pun menyelinap masuk ke semak-semak, mengambil jalan pintas. Dengan cepat, Mona sudah hampir mendekati garis finish. Dia merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. "Hahaha, aku akan jadi pemenangnya. Aku lebih pintar dari Kiki dan Piko." Di sisi lain, Piko yang terus berjalan dengan sabar tanpa sengaja melewati pohon tempat Kiki tidur. Dia melihat Kiki masih tertidur lelap. Piko adalah teman yang baik. Dia tidak tega melihat temannya ketinggalan. Dengan pelan dia menggoyangkan badan Kiki. "Kiki, bangun. Kiki, perlombaannya belum selesai," kata Piko lembut. Kiki terbangun dengan kaget. Oh iya lomba. Terima kasih Piko." Kiki langsung panik dan berlari secepat kilat, meninggalkan Piko lagi di belakang. "Maaf ya Piko, aku harus menang," teriaknya. Piko hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanannya yang pelan. Di garis finish, semua hewan sudah menunggu. Mereka terkejut melihat Mona si monyet yang pertama kali muncul dari tikungan terakhir. "Hore, Mona menang!" teriak beberapa hewan. Mona sudah bersiap-siap menerima mahkota buah dari Pak Singa. Tapi tiba-tiba, dari arah jalur yang benar, Kiki si kelinci melesat seperti anak panah dan melewati garis finish. Tepat beberapa detik setelah Mona, Pak Singa yang bijaksana mengerutkan keningnya. Dia melihat jejak kaki Mona yang datang dari arah semak-semak, bukan dari jalur resmi. "Tunggu sebentar," kata Pak Singa dengan suara berat. "Mona, kenapa kamu datang dari arah sana? Itu bukan jalur perlombaan."
Mona langsung gugup. Wajahnya memerah. Tadi aku, Mona tidak bisa berbohong. Akhirnya, dengan kepala tertunduk, dia mengaku, "Maaf Pak Singa, aku mengambil jalan pintas. Aku ingin sekali menang." Semua hewan terdiam. Mereka kecewa pada Mona. Pak Singa kemudian berkata, "Mona, dalam setiap permainan atau perlombaan, yang paling penting bukanlah kemenangan, tapi kejujuran dan sportivitas. Menang dengan cara curang itu sama sekali tidak membanggakan." Mona merasa sangat malu. "Maafkan aku, teman-teman. Aku salah," katanya sambil menangis. Tak lama kemudian, Piko si kura-kura akhirnya tiba di garis finish. Dia adalah yang terakhir. Tapi semua hewan justru bertepuk tangan paling meriah untuknya. "Ore Piko, ore Piko." Pak Singa tersenyum. Dia mengambil mahkota buah dan berjalan melewati Mona dan Kiki. Dia menghampiri Piko, pemenang. "Sejati hari ini adalah Piko," kata Pak Singa. Dia mungkin tidak yang tercepat, tapi dia jujur, sabar, dan bahkan membantu temannya yang sedang kesulitan. Itulah jiwa seorang juara sejati. Pak Singa memberikan mahkota buah itu kepada Piko. Piko sangat terkejut dan senang. Kiki si kelinci menghampiri Piko. "Selamat ya Piko, kamu memang pantas mendapatkannya. Maafkan aku tadi sudah sombong dan meninggalkanmu." Mona juga mendekat. "Piko, maafkan aku sudah berbuat curang. Kamu benar-benar hebat." Piko tersenyum kepada teman-temannya. Dia mengambil beberapa buah dari mahkotanya dan membagikannya kepada Kiki dan Mona. "Tidak apa-apa teman-teman, yang penting kita semua bersenang-senang bersama." Perlombaan ini jadi pelajaran buat kita semua. Sejak hari itu, Kiki belajar untuk tidak sombong. Mona belajar bahwa kejujuran jauh lebih penting daripada kemenangan. Dan semua hewan di hutan belajar dari Piko si kura-kura, bahwa juara sejati adalah mereka yang punya hati yang baik, jujur, dan selalu sportif. Nah teman-teman, ingat ya, saat bermain bersama teman, jangan pernah curang ya. Bermain dengan jujur itu jauh lebih seru dan membuat kita jadi juara di hati semua teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.